يا ماضى العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه صفيه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهداة الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kita saat ini berada di hari terakhir bulan suci ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang telah kita lakukan dari amal ibadah, baik yang kita lakukan amalan ibadah yang wajib atau amal ibadah yang sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya bi ahsanil qabul, dengan sebaik-baik penerimaan, dan semoga doa-doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hari-hari terakhir dan kita berharap semoga kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan yang terbaik pada bulan ini dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya, insyaallah. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams yang berada di juz 30 atau juz Amma. Surat ini adalah surat yang disebut-sebut sebagai surat Makkiyah, artinya dia turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang menarik dari surat Asy-Syams adalah bahwa surat Asy-Syams ini merupakan salah satu dari surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan sumpah, dan sumpah yang Allah gunakan medianya ada bermacam-macam media sumpah di sini. Artinya objek-objek sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tercatat banyak sekali. Ada 11 sumpah. Ada 11 objek sumpah di surat ini. Kita akan melihat satu persatu apa saja dan apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam surat Asy-Syams ini. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadhuhaha. Wasyams, sumpah demi matahari. Pernah pada beberapa kesempatan yang lalu di bulan suci Ramadan ini saya sempat membahas di forum yang sama mengenai sumpah yang Allah gunakan di dalam firman-firman sucinya. Bahwa sumpah yang Allah gunakan, medianya atau objeknya selalu hal-hal yang besar dan agung. Saat ini Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, di surat ini bersumpah dengan matahari. Wasyams, demi matahari. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan alam yang sedemikian besar, salah satunya adalah ketika kita melihat bumi yang kita tempati yang sedemikian besar ini, ternyata bentuk bumi sangat kecil dibandingkan dengan bentuk matahari. Jika bumi ini memiliki sedemikian keajaiban dan kebesaran, maka tentunya penciptaan Allah yang lebih besar memiliki keagungan dan kebesaran yang lebih daripada itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang menjadi tempat tinggal, tempat hidup makhluk hidup di muka bumi ini, tanpa adanya makhluk hidup, tanpa adanya matahari, maka tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di muka bumi. Artinya, matahari
yang jaraknya sekian juta kilometer, sekian juta mil dari bumi ini, memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyams," demi matahari, "wa dan waktu sepeninggian tombak." Ini ketika kata duha disebutkan, duha adalah waktu setelah matahari naik dan kita bisa melihatnya ada di hadapan kita, di depan kita, itu waktu duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi matahari dan di waktu duhanya, di waktu pagi harinya. Di surat yang lain Allah juga pernah bersumpah dengan duha dalam surat Al-Duha, "Wadduha wal-laili idza saja." Setelah Allah bersumpah di ayat pertama dengan dua sumpah, wasyamsi demi matahari, wadduhaha dan saat tingginya matahari itu di waktu pagi. Allah kemudian berfirman dengan sumpah yang ketiga, wal qamari demi bulan. Idza talaha. Bulan adalah suatu benda angkasa yang mengelilingi bumi dan dia adalah satelitnya bumi. Dia berada di sebuah tempat yang disebut dengan manzumah syamsiyah atau sistem tata surya, yang mana porosnya adalah matahari. Bulan mengelilingi bumi. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bersumpah dengan bulan secara utuh bulan itu? Jawabannya tidak. Yang dibuat sumpah oleh Allah adalah idza talaha, ketika bulan itu mengikuti perputaran matahari. Yakni perputaran bulan, walaupun dia berputar mengitari bumi, dia tidak lepas daripada perputaran mengitari matahari. Mengitari matahari karena bumi mengitari matahari. Sesuai dengan ilmu yang kita sekarang ini diakui, bumi yang berkeliling mengelilingi matahari, maka ketika bumi yang mengelilingi matahari, maka bulan dengan sendirinya juga mengelilingi matahari. Itu dari ilmu astronomi. Sementara kalau kita lihat dari pengamatan mata, wal qamari idza talaha, qamar atau bulan itu akan muncul ketika matahari tenggelam. Artinya kedatangan bulan setelah kedatangan matahari. Walaupun terkadang bulan nampak di siang hari, tapi proses bulan umumnya terjadi adalah ketika matahari tenggelam, bulan akan nampak. Dan bulan menampakkan sesuatu yang dia dapatkan dari matahari. Tidak lepas dari matahari. Wal qamar idza talaha. Sebab qamar tanpa ada sinar matahari tidak bisa kelihatan. Sumpah yang keempat yang Allah gunakan, wan nahar idza jallaha. Demi siang. Allah di sini menggunakan sumpah dengan objek waktu, bukan lagi objek benda. Kalau matahari lalu kemudian disambung dengan waktu duhanya, lalu kemudian qamar bulan adalah sumpah objek yang ada bendanya dalam bentuk benda, maka pada sumpah yang berikutnya atau sumpah yang keempat ini di ayat yang ketiga Allah menggunakan sumpah dengan objek waktu, wan nahar. Kapan itu nahar yang Allah jadikan sebagai sumpah? Idza jallaha, ketika siang itu menampakkan matahari. Di sini kembali kepada matahari. Wal laili idza yaghshaha, sumpah yang kelima, demi malam, ketika malam itu menutupi matahari. Ketika malam datang, matahari tidak ada. Walaupun tidak terjadinya malam karena tidak adanya matahari, tapi ketika kita melihat malam itu, maka malamlah yang meniadakan matahari. Seakan-akan seperti itu. Wal-laili idza yaghsha. Berikutnya Allah bersumpah dengan sumpah yang kelima. Was-sama, demi langit. Wa ma banaha, dan sumpah demi apa yang menjadikan langit itu tinggi. Kita tahu langit ini seringkali menjadi bahan telaah para penelaah tafsir ayat-ayat kauniyah. Ketika Allah menyebutkan tentang sama, apa bedanya dengan samawat? Jawaban umumnya adalah bahwa samawat itu biasanya merujuk kepada benda-benda yang ada di langit. Sementara sama adalah sesuatu yang ada di atas kita. Tanpa melihat satu benda dengan benda yang lain. Apa yang ada di atas kita itulah sama. Ketika kita melihat sesuatu di atas kita, sama. Seakan-akan dia adalah atap yang menaungi kita. Kenapa atap itu bisa menaungi kita padahal dia tidak ada tonggak-tonggak yang menyangganya. Bighairi amadin, tanpa ada tiang-tiang yang menyangganya. Bighairi amadin tarawna, kita tidak melihatnya.
Lalu dikatakan bahwasanya eh, ada pembahasan mengenai benda-benda langit yang tidak bisa bertabrakan dan tidak jatuh karena adanya sistem gravitasi. Itu pembahasan dalam tafsir ayat kauniyah. Kita tidak masuk ke arah sana. Yang kita ingin sampaikan adalah Allah bersumpah di ayat yang kelima, wassama, demi langit. Ini sumpah yang keberapa? Sumpah yang keenam. Sumpah yang ketujuh, wama banaha, dan apa yang menjadikan langit itu tegak. Apakah itu adalah gaya gravitasi, ataukah itu hal-hal lain? Tapi itulah yang Allah jadikan sebagai sumpah, karena itu adalah suatu ciptaan yang besar. Berikutnya lagi, wal ard, demi bumi. Allah juga bersumpah demi bumi, karena keagungan yang ada di bumi ini. Wama tohaha, dan apa yang menghamparkan bumi ini. Ada penafsiran yang cukup menarik di dalam tafsir ayat kauniyah atau tafsir samawat juga mengenai apa maksud daripada Allah menghamparkan bumi. Silahkan untuk merujuk pada tafsir-tafsir tersebut. Menarik sekali untuk dibahas mengenai hamparan bumi. Lalu jangan sampai dikatakan bahwasanya berdasarkan firman Allah, kemudian orang akan mengatakan bahwa bumi itu bulat atau bumi itu datar. Itu semua bisa dibahas mengenai ayat wal ardi wa ma tahaha. Berikutnya lagi Allah bersumpah dengan sumpah yang ke-10. Wa nafsin, demi jiwa. Wa ma sawaha, dan demi apa yang menjadikan dia sempurna. Jadi pada sumpah yang ke-10 dan sumpah yang ke-11 berhubungan dengan jiwa. Di sini Allah bersumpah dengan jiwa. Pertanyaan, nafs di sini apa yang dimaksud dengan nafs? Yang mana Allah bersumpah demi nafs? Ketika kita melihat, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, dan kita melihat makna daripada nafs, maka nafs di sini artinya adalah jiwa manusia. Jiwa manusia ini memiliki sebuah potensi yang besar, potensi yang bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Tapi jiwa yang sama, jika tidak diarahkan dengan benar, maka dia akan kotor, maka dia akan menjadi jiwa yang tidak layak untuk dibanggakan. Maka jiwa manusia yang seharusnya bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi, dia akan terperosok di tingkatan yang paling rendah. Kita pernah membahas pada surat At-Tin beberapa hari yang lalu, ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, tetapi kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di ayat ini Allah berfirman, wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan sumpah pula demi yang membuat jiwa itu menjadi sempurna. 11 sumpah Allah gunakan. Allah sampaikan 11 sumpah untuk menyampaikan satu matlab atau satu tema. Satu hal yang ingin Allah sampaikan melalui sumpah-sumpah yang 11 macam ini. Sumpah pertama demi matahari. Sumpah kedua demi duha, waktu duha. Sumpah ketiga demi bulan. Sumpah yang kelima demi siang. Sumpah yang keempat demi siang. Sumpah yang kelima demi malam. Sumpah yang keenam demi langit. Sumpah yang ketujuh demi yang membuat langit itu tidak jatuh dan runtuh. Sumpah yang kedelapan demi bumi. Sumpah yang ke-9 demi yang menghamparkan bumi. Sumpah yang ke-10 demi jiwa. Dan sumpah yang ke-11 adalah demi yang menjadikan jiwa itu sempurna. Untuk apa? Untuk satu masalah penting, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa tadi. Mana jiwa yang baik, mana jiwa yang bertakwa, mana jiwa yang bersih, mana jiwa yang kotor. Lalu kemudian Allah mengatakan, ini semua untuk apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang menjaga dirinya bersih. Qad aflaha. Ayat yang lain kita membaca di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berhasil, sungguh sukses, sungguh berjaya orang-orang mukmin. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh jaya orang yang zakkaha, membersihkan jiwanya. Saudara-saudaraku sekalian, jiwa manusia ini punya potensi untuk bersih, punya potensi untuk kotor. Jika ditanya, pertama kali Allah menciptakan jiwa ini bersih ataukah kotor? Jawabannya mungkin
kita bisa merujuk kepada sabda Nabi bahwa manusia diciptakan dengan fitrah. Fitrah. Fitrah itu bersih, fitrah itu suci. Pertanyaan, jika memang jiwa itu pertama kali diciptakan dalam keadaan bersih, mengapa di sini Allah mengatakan beruntung orang yang membersihkannya? Membersihkan berarti asalnya kotor kemudian dibersihkan, bukan asalnya bersih kemudian dibersihkan. Jawabannya adalah begini, bahwa jiwa yang bersih, jika dibiarkan, tidak dijaga, maka dia akan menjadi kotor. Tugas kita, jika memang pendapat atau konsep yang benar adalah bahwa jiwa itu tercipta dengan kebersihan, dengan dalil fitrah tadi. Jika memang itu yang benar, maka makna daripada qad aflaha man zakkaha, yakni sungguh beruntung, sungguh berjaya orang yang menjaga supaya kebersihan jiwa itu tetap terjamin, tetap terjaga, tidak kotor, dijaga dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Mengikuti ketentuan-ketentuan yang menciptakan jiwa itu. Sebaliknya, waqad khaba, dan sungguh orang menjadi khab, gagal, sengsara, celaka. Siapa dia? Man dassaha, siapa saja orang yang mengotorinya. Jiwa punya potensi untuk menjadi bersih dan untuk menjadi kotor. Jika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut dirinya sebagai Arhamur Rahim, menyebut dirinya sebagai Zat yang Rahman dan Rahim. Pasti Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan jiwa manusia, berkeinginan supaya manusia ini menjadi baik. Karena itu jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketentuan kepada kita supaya kita menjadi orang yang buruk. Tidak. Allah memberikan ketentuan kepada kita supaya kita menjadi baik, supaya jiwa kita menjadi jiwa yang bersih. Karena itu segala hal yang bisa mendukung kita, membantu kita, membersihkan jiwa kita, atau menjaga kebersihan jiwa kita, atau pernah mungkin kita melumuri dan menodai, mengotori jiwa kita, lalu kita berusaha untuk membersihkannya. Semua alat, semua media dan sarana untuk membersihkan jiwa telah Allah berikan di hadapan kita. Di antaranya firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua pilihan, kita mau membersihkan atau kita mau mengotori jiwa itu. Allah telah menurunkan syariatnya, memberi kita akal, memberi kita ukuran-ukuran, memberi kita teladan pada diri Nabi dan pada diri Maksumin alaihi wassalam, supaya kita bisa menjaga supaya jiwa kita menjadi bersih. Qad aflaha, sungguh beruntung orang yang zakkaha, membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka, sungguh merugi, sungguh gagal orang yang mengotori. Ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudaraku fillah, 11 sumpah Allah sebutkan untuk berbicara mengenai jiwa manusia. Di mana tempat kita? Apakah kita akan menganggap penting sumpah-sumpah Allah itu? Lalu menganggap penting peringatan Allah pada kita. Bahwa jiwa kita jangan dilumuri dengan dosa. Jiwa kita jangan dikotori dengan pengingkaran. Bersihkan dengan cara menempelkan diri kita dengan yang suci, dengan Allah, dengan ajarannya, dengan Rasulullah, keteladanannya, dengan para imam dan bimbingannya. Ini yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi qad aflaha man zakkaha. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat ini menceritakan adanya suatu kaum yang mana kaum ini sebenarnya mereka memiliki potensi untuk menjadi kaum yang baik, kaum yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih, tetapi sayangnya mereka justru memilih keingkaran. Kadzabat Samud bitagwaha. Mereka mengingkari, kaum Samud mengingkari karena keangkuhan, kecongkakan dan sikap mereka yang melampaui batas. Kadzab, mereka membohongkan, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Nabi Allah. Puncak dari yang mereka lakukan adalah idzin ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus orang yang paling syaqi di antara mereka, yang paling celaka di antara mereka. Dikirim untuk apa? Untuk membunuh ontanya Nabi Saleh alaihissalam.
Sungguh mengherankan. Mereka melihat sendiri bahwa onta itu keluar dari batu besar yang ada di gunung. Mereka menyaksikan ini mukjizat. Tapi ternyata mukjizat itu, menyaksikan mukjizat tidak membuat mereka tunduk. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala jalan supaya jiwa-jiwa mereka itu terbersihkan, tapi mereka justru memilih hal yang buruk. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Ini adalah ontanya Allah. Ini yang memberikan kalian minum. Onta itu diberikan kesempatan untuk minum air satu hari berikutnya masyarakat minum air. Ketika onta yang minum air, masyarakat tidak bisa minum air, bisa mengambil susunya onta itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka sembelih onta itu. Akibatnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah marah, murka kepada mereka gara-gara dosa mereka ini. Ketika Allah sudah marah, Allah menghancurkan mereka. Wala yakhafu. Allah tidak pernah takut akibat dari apa yang dilakukannya. Kekuasaan dari kanan juga. Ini adalah pelajaran penting yang terjadi pada umat kaum Samud. Contoh yang Allah berikan. Kita memang bukan kaum Samud, tetapi kaum Samud manusia dan kita manusia. Jika kita diberi potensi untuk menjadi baik, contoh-contoh yang baik banyak. Jika kita punya potensi untuk menjadi kaum yang jahat, kaum yang buruk, kaum yang ingkar, naudzubillah min dzalik, maka contohnya juga ada. Dua-dua jalan tersedia. Contoh dari keduanya juga sudah ada. Kita mau lari kemana? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang layak masuk ke dalam kelompok qad aflaha man zakkaha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.